Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, kita kembali lagi di segmen study time, which means ini adalah segmen yang cukup ditunggu-tunggu oleh banyak pihak ya. Dan pada kesempatan kali ini sebenarnya pembahasannya itu masih related dengan update Instagram baru-baru ini gitu ya. Jadi beberapa saat lalu saya pernah update Instagram seputaran account ya di forex trading saya kebetulan. Dan di situ saya menjelaskan ya ada 2 atau bahkan 3 tipe account yang saya punya, dan sebenarnya sih tujuan saya kenapa saya lakukan itu karena ada metode transaksi yang saya lakukan dengan cenderung lebih agresif dan ada yang cenderung lebih konservatif. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya. Ini berkaitan banget sama dunia trading ya. Sepengalaman saya, jadi dari 2014 saya banyak banget ngelihat jenis-jenis orang di dalam trading ya, karena dulu juga saya sempat kerja di suatu perusahaan perbrokeran forex di Indonesia dan saya tahu banyak gitu. Jadi kayak ada tipe-tipe orang yang transaksinya itu bisa dibilang nggak mau lose ya, dia maunya untung terus. Ada tipikal yang ya, dia berani gitu ya, hajar lose dia tambah dana, lose dia tambah dana. Jadi banyak macam tipe orang di dunia trading ini gitu kalau kita bicara. Jadi gini teman-teman, mengacu pada study time saya yang terakhir ya. Jadi saya sempat bahas if you want to get better ya, kalian harus nonton video itu karena sebelumnya ada sedikit penjelasan dan sedikit psikologis yang saya jelaskan di sana gitu. Dan mungkin akan saya review sedikit sebelum kita bahas tentang what type of trader ya. Jadi di sini ada tipe trader, tipe trader ya. Kita tulis dulu tipe-tipe trader. Yang pertama itu ada yang namanya aggressive trader ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya conservative trader. Buat yang nggak tahu, conservative trader itu artinya adalah trader yang cenderung hati-hati ya. Biasanya kalau misalnya kita udah masuk ke fase konservatif nih, biasanya sebelumnya tuh udah pernah loss gitu, udah pernah ngerasain nyangkut, udah pernah ngerasain loss. Jadi setiap kali mau entry kayak galau gitu ya. Nah terus yang ketiga itu ada confirmation trader ya. Sebelum saya bahas tentang ini, jadi saya pengen remind sedikit teman-teman tentang hal yang saya bahas di study time yang lalu ya. Yang saya bahas terakhir itu adalah masalah kita melakukan transaksi di dunia nyata gitu ya. Sebenarnya gini teman-teman, in terms of trading itu sebetulnya kan kita berbicara transaksi secara digital ya. Transaksi secara digital doesn't mean kita tidak bertransaksi secara langsung gitu loh. Artinya dalam artian tradisional ibaratnya teman-teman. Nah gini, ada 3 jenis barang ya yang biasanya kita beli di dalam kehidupan kita ya. Ada ini sedikit pengulangan teman-teman ya. Ada barang dengan value yang cenderung murah ya. Biasanya kita transaksi seperti di pasar, terus transaksi seperti membeli kebutuhan sehari-hari ya. Mungkin pakaian, mungkin bahan makanan, mungkin buat makan sehari-hari gitu teman-teman. Dan ada tipe yang kedua ya. Ini kalau misalkan teman-teman di Telegram bilang ini primer, sekunder, tersier gitu ya. Sebenarnya agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk value yang kedua itu cenderung lebih medium ya. Biasanya ini berkaitan dengan gadget. Bisa kita bilang ya. Keluar PlayStation 5 ya, itu kan gadget ya. Teman-teman pasti mikir kayak beli nggak ya? Masih ada PS4 sih ternyata. Terus gamenya PS5 masih lebih sedikit sih dan lain sebagainya. Oke, lalu ada yang value ketiga, which is ini lebih memakan apa kita bilang value-nya tuh lebih tinggi lagi teman-teman ya. Jadi mungkin bisa jadi sebuah properti, bisa jadi luxury car, bisa jadi jalan-jalan ke luar negeri ya, sekeluarga besar gitu. Jadi kayak mikirnya lama gitu teman-teman. Nah sebenarnya gini, ini yang sekarang menjadi problematika bagi banyak orang ya. Ini juga masih ada connected dengan baru-baru ini saya ada sempat istilahnya bukan share sih, lebih kayak saya bikin video ya, terus teman-teman ngelihat sebagian yang istilahnya nggak mau melakukan analisis, nggak mau istilahnya melewati PR-nya atau homework-nya ya untuk mereka melakukan analisis dan lain sebagainya, langsung skip, langsung entry ya berdasarkan cuma apa yang saya bagi di video saya gitu. Nah jadi gini teman-teman ya, teman-teman boleh pikirkan di dalam pikiran teman-teman ya, untuk value money misalkan let's say sehari-hari kita bicara mungkin kalian spending duit 50.000 sampai 200.000 setiap hari rata-rata ya, untuk penggunaan apa aja, mungkin untuk beli bensin dan lain sebagainya. Kalian coba pikirin deh, berapa lama waktu yang kalian butuhkan sebelum kalian membuat decision itu. Oke?
Jadi let's say kalian mau makan, misalnya sebut saja kalian lagi pengen makan KFC gitu ya. Ya udah gitu. Langsung jalan ke KFC, which is kalian akan keluarin duit mungkin 40.000 untuk paket super besarnya, dapat Coca-Cola, nasi sama KFC gitu, makan kenyang ya kan, 40.000. Ya udah gitu, keluarin duit. Mungkin mikirnya nggak lama ya, mungkin mikirnya kayak ya udahlah, lapar pengen makan, terus yang di depan mata ada KFC, oke sikat gitu. Nah terus yang kedua teman-teman, keluar nih gadget terbaru. Nah, baru-baru ini kan kebetulan saya bikin video itu tepatnya tanggal 20 bulan 9 ya. Ini baru-baru ini beberapa hari yang lalu tuh keluar iPhone 13 ya. Dan saya cukup yakin ada banyak banget ya yang pengen beli, tapi mikirnya tuh kayak, sebenarnya sih handphone yang ada masih bagus sih, sebenarnya sih masih bisa dipakai sih, tapi kenapa ya pengen gitu untuk beli. Keluarin duit ya sekitar ya 20-an something. Setelah pikir, mungkin seminggu, 2 minggu, galau, akhirnya beli gitu kan. Dengan berbagai pertimbangan, misalnya kayak, kalau gue pakai yang ini ya keren gitu. Istilahnya kerjaan, ketemu misalnya klien keren gitu kan. Jadi kayak profesional gitu lah ya. Akhirnya beli, oke? Nah, ada yang ketiga teman-teman. You may ask this question to yourself ya. Misalkan contoh, ada teman-teman punya dana berlebih banget, terus pengen beli sebuah mobil, misalnya Lamborghini atau Ferrari ya. Atau misalkan teman-teman pengen jalan-jalan sekeluarga ke Amerika Serikat, kebetulan lagi ada duit lebih nih, pengen jalan-jalan tapi sekali jalan-jalan pengennya 2 bulan, lama di sana gitu kan. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk memikirkan hal tersebut, mempertimbangkan hal tersebut ya, dalam konteks mengeluarkan uang untuk hal itu ya. Itu kalian boleh pikirin. Dan ini dia yang menjadi hal unik atau fakta unik di dalam dunia trading ya. Mostly-nya orang-orang itu pengen dapat duit segini ya, tapi masalahnya decision making dia berdasarkan yang ini. Setuju nggak teman-teman? Padahal realitanya kita jalan-jalan ke mall ya, jalan-jalan ke mall. Misalnya kita pengen beli sesuatu, sebut saja misalnya pengen beli jaket deh, varsity ya. Terus misalkan contoh pengen beli jam tangan, atau misalkan pengen beli apapun itulah ya. By the time kalian ngelihat barang itu, percaya sama saya ya, di era sekarang 60-70% orang itu akan buka handphonenya dan mereka akan lihat online shop. Ya, entah itu Shopee, entah itu Tokopedia, mereka akan mengcompare barang yang saat ini mereka lihat secara fisik ya. Jadi kayak, oh ini mereknya ini ya, apa ya, lihat harga, kayaknya lebih mahal ya. Akhirnya apa? Buka handphone, search di Tokopedia, search barangnya, lebih murah nih, pulang beli di rumah, oke? Nah, diskon dan lain sebagainya itu kan adalah fase yang dilakukan, maksudnya gini loh, bukan fase sih, lebih tepatnya adalah lebih tepatnya decision lah yang kita ambil di dalam dunia trading ya kan. Ibaratnya teman-teman kenapa harus FOMO ya, misalnya gitu, kenapa harus FOMO. Terus kenapa teman-teman jalan ya, misalnya pulang dari kantor ya kan, set sampai rumah, mandi, makan, set buka handphone, buka chart, lihat kayaknya menarik, bisa dibuy jebret, oke? Tapi ekspektasinya adalah bisa punya profit yang bisa buat beli handphone baru, atau bisa buat beli laptop baru, or even bisa beli Ferrari. Profit yang diekspektasi seperti itu. Tapi in terms of decision, teman-teman tuh seperti sedang membeli sebuah makanan aja gitu loh. Dan ya memang sih menurut saya problematikanya adalah sesimpel itu untuk melakukan transaksi ya. Cukup buy or sell. 2 tombol, nggak pakai lama, pencet, masukin marginnya, langsung done transaksinya. Oke? Nah, kalau misalkan teman-teman merasa hal ini itu menjadi salah satu challenge teman-teman di dalam memperbaiki teman-teman punya kualitas di dalam trading. Sadar nggak sadar, kalian boleh ngerenungin hal ini, kalian boleh pikirin di dalam mindset kalian ya. Apakah kalian tipe orang yang seperti itu ya? Tadi saya sudah jelaskan ya, beli barang dalam bentuk realita. Kadang orang mikirnya lama, pertimbangannya lama. Beli rumah, analisa sana sini ya kan, deket dengan sekolah nih, enak nih, pergi berangkat gampang. Dekat dengan rumah sakit, kalau ada apa-apa nggak jauh gitu. Dekat dengan pasar, dekat dengan pusat perbelanjaan. Mikir lama ya, setengah tahun kemudian baru DP rumahnya, misalkan begitu. Tapi kalau berbicara trading,
Tidak ada hal seperti itu ya. Lihat ini bagus, kayaknya menarik, oke hajar buy gitu ya. Nah, inilah salah satu reason kenapa saya putuskan untuk lebih dalam membahas tentang seputaran tipe-tipe trader ya, supaya teman-teman semakin sadar. Dan gini, ini sebenarnya baru video intro aja. Jadi video intro ini tujuannya supaya lebih teman-teman tuh lebih aware ya terhadap betapa pentingnya teman-teman menyadari hal ini ya. Jadi saya akan jelaskan dari 3 tipe trader ini, tapi nanti akan saya jelaskan terpisah dan mungkin saya akan lebih fokus di aggressive trader dan conservative trader. Jadi aggressive trader itu karakter orang yang buka chart, dia nggak mau lama-lama guys nunggu ya. Ibarat kok dia megang pistol nih, lihat apa langsung tembak door ya, lihat apa tembak door ya, door. Aggressive trader. Kalau konservatif trader yang tadi saya sudah jelaskan ya, dia sabar menunggu ya. Mungkin sebelumnya punya masa lalu yang pahit terhadap market, akhirnya dia kayak dia sabar nunggu, marketnya tiba-tiba menguat. Oh, udah telat ya kayaknya. Kalau beli sekarang kayaknya udah terlanjur naik deh. Ya, mungkin next time lah, mungkin ini belum jodoh lah dan lain sebagainya. Itu konservatif trader gitu loh. Cenderung lebih cari aman, tapi saking amannya sometimes dia jarang banget tradingnya. Oke? Dan ada tipe confirmation trader. Ini tipe yang menurut saya paling menarik. Ya. Signal guy kalau kita bilang. Ya. Dikit-dikit nanyanya signal. Signal apa nih yang bagus? Apa nih yang enak buat dibeli? Apa nih yang enak buat ditransaksikan? Belajar di futures atau belajar trading, carinya indikator ya. Indikator yang terbaik ya. Search Google-nya indikator untuk forex terbaik, indikator untuk kripto terbaik. Kurang lebih seperti itu, oke? Confirmation trader itu kecenderungan adalah orang yang following biasanya ya. Jadi logiknya tuh begini teman-teman. Logiknya begini. Sebut saja misalkan salah satu koin. Nah, misalnya contoh ya. Teman-teman pasti tahu dong koin Doge ya, atau Dogecoin ya, Dogecoin. Aggressive trader itu udah beli Dogecoin, let's say di harga 40 ya, 40 rupiah. Dia sudah beli Dogecoin di harga 40 rupiah. And then ada conservative trader ya, yang beli setelah berbagai macam konfirmasi, berbagai macam pertimbangan, dia belilah di harga 60 ya. And then ada confirmation trader yang bahkan itu ketinggalan banget informasinya, sehingga by the time Dogecoin itu harganya sudah 4.000 baru mereka beli teman-teman ya. Logiknya itu begini ya. Aggressive trader dia beli Dogecoin, wah oke, mereka risk taker ya. I don't care, gue lihat ini bagus, masa depannya, hajar beli ya, dihajar beli. Risk taker. By the time harganya melambung tinggi, sorry ini kayak perbandingannya terlalu jauh teman-teman ya. Let's say conservative trader, let's say di harga 200 lah ya. Oke, nah jadi aggressive trader udah ada transaksi duluan nih, ya. And then dia mulai, wah berkat Doge, profit, bisa beli mobil baru, bisa beli motor baru, oke. And then conservative trader like medium risk ya, mereka mulai dapat isu ya kan, kayak banyak ya yang ternyata jadi bilioner ya gara-gara Dogecoin ya. Oke, I think konservatif, mereka ngecek marketnya, mereka cek fundamentalnya, mereka cek kayak I think ini memes coin, terus bisa jadi nanti ngeboom dan lain sebagainya. I think it's kind of good gitu ya. Akhirnya dia ikut masuk juga ya. Ikut masuk. By the time conservative trader become millionaire, ya, which is aggressive trader already billionaire, conservative trader millionaire, and then there's confirmation trader yang suddenly datang ke market, datangnya paling telat, paling belakangan, and then like, you know, like me too, I want to, ya. Transaksi lah juga dia, beli juga dia, tapi posisi harganya sudah di atas. That's why confirmation trader itu biasanya paling sulit make money. Why? Karena ini ya, mereka beli di saat big fund sedang melakukan taking profit. Jadi buat teman-teman yang waktu lalu udah nonton, bukan nonton sih istilahnya, ikut live streaming bareng saya sempat kasih tahu ke teman-teman sedikit mindset tentang bagaimana pola pikir seorang big fund ya, atau whales di market gitu. Jadi ini sebenarnya trading itu adalah kita ya yang tidak tahu versus yang tahu.
oke? Istilah knowledge versus less knowledge lah, let's say kayak gitulah ya. Jadi saya nggak bilang kasar nih bahasanya ya teman-teman ya, cuman kurang pengetahuan aja, oke? Nah, jadi inilah 3 tipe trader ya. Dan perlu teman-teman ketahuin, jadi gini, kalau misalkan teman-teman merasa bahwa oh iya ya, kayaknya gue tipikal yang confirmation trader ya, biasanya ada nunggu signal, nunggu harganya udah telat gitu loh, indikator udah confirm dan lain sebagainya, harganya udah meletus baru entry. Then you should know, dan you should choose gitu, from now on, which one are you gitu, aggressive trader or conservative trader ya. Kalau kalian tipikal yang confirmation trader, trust me guys, kalian nggak akan survive di industri ini ya. Most likely di trading, kita berbicara trading lah ya, jadi general nih kita bicara stock, forex terus ya, mungkin crypto salah satunya. Tipe confirmation trader itu most likely jarang sukses di dalam industri ini. Percaya nggak percaya, tapi ya terserah teman-teman sih ya, balik lagi percaya nggak percaya gitu ya. Confirmation trader. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ada di sini, saya sarankan tonton pembelajaran tentang seputar technical analysis ya. Banyak banget di YouTube dan source-nya sekarang tuh udah mostly-nya sebenarnya free. Cuma bedanya agak sulit aja kalau nanya, karena ya balik lagi free, nggak ada kewajiban untuk ya menjawab pertanyaan dari teman-teman kan, seperti itu kurang lebih kan. Dan ya itulah teman-teman harus belajarin ya. Nah kalau misalnya teman-teman tipikal yang aggressive trader, word aggressive doesn't mean agresif gitu teman-teman ya. Maksudnya agresif trader bukan berarti teman-teman tuh kayak membabi buta gitu loh transaksinya ya. Ada market untuk agresif trader yang bahkan bisa create profit juga, dan itu nanti akan saya jelaskan step by step di video berikutnya ya. Mungkin saya akan lebih fokus ke arah agresif trader dulu untuk next videonya. Dan ada tipikal konservatif trader ya. Konservatif trader itu adalah trader yang lebih safety transaksinya, tapi bukan berarti dia itu tipikal yang cupu gitu ya istilahnya, atau cemen gitu. Cemen lu, ini gue aja udah cuan banyak nih. Agresif trader pamer kan. Konservatif kayak ya mungkin gue belum rezeki lah bro, nantilah tunggu dan lain sebagainya. And then confirmation trader datang like wah gue mau dong ikutan dong bro, bagi signal dong. Nah itulah ya kurang lebih 3 tipe karakter trader ya yang ada di dalam industri trading. Dan selengkapnya nanti akan kita bahas, akan kita kupas satu persatu melalui video study time berikutnya. Jadi ini adalah video introduction untuk teman-teman memahami kira-kira karakter teman-teman tuh seperti apa sih di dalam dunia trading ini ya. Mungkin teman-teman boleh tinggalkan komen ya di kolom komen. Are you aggressive trader? Are you conservative trader? Or maybe more confirmation trader? Ya. Oke, I think itu aja teman-teman ya. Ya introduction ini saya rasa cukup penting untuk pengenalan ya, supaya nanti teman-teman nggak bingung kalau misalnya saya udah bicarain soal isi dari materinya secara langsung. So I think that's it from me in this study time section ya teman-teman. Jadi sedikit unlock mindset dan sedikit reminder plus kasih tahu ke teman-teman tipe-tipe trader. Oke, thank you very much teman-teman buat yang udah nonton video ini. Saya harapkan semua yang nonton video ini sampai selesai boleh tulis di kolom komentar 1.5%. Kenapa 1,5%? Karena saya cukup yakin video ini mungkin tidak semuanya ditonton sampai habis ya teman-teman ya. Oke, and I think that's it teman-teman. Once again, thank you very much for watching this video. If you like this video, make sure to hit thumbs up dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang seputaran analisis, tentang seputaran pembelajaran. And I'll see you guys again in the next update, also in the next study time. Thank you very much. Cheers.